Halo, Shalom. Apa kabar hari ini? Nah, dalam video kali ini, Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian mengenai mengasihi dan menghasilkan perubahan sesuai topik yang akan kita bahas kali ini. Jika ada yang bertanya, apa sih itu mengasihi? Nah, dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi kesed, atau menurut etika sastra Yunani, kesed atau cinta kasih adalah kebajikan yang paling utama. Jadi teman-teman, mengasihi merupakan perbuatan yang baik yang paling utama, yang tentunya harus kita lakukan. Ini berarti kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku damai dan diwarnai dengan kasih dan kesetiaan dalam membangun relasi dengan lingkungan sosial sekitar. Jadi ketika kita hidup dengan lingkungan kita harus mampu menciptakan kedamaian ketika kita memiliki kasih dalam diri kita. Nah, mengasihi sama dengan berbuat kebajikan, berbuat baik. Berbuat kebajikan sama dengan rela berkorban. Cinta kasih sama dengan kesetiaan. Jadi teman-teman, ketika kita memiliki cinta kasih, dengan otomatis kita akan memiliki kesetiaan. Kesetiaan itu yang bagaimana? Ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu, ketika kita dengan taat melakukan hal-hal yang baik, dan yang paling penting ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Kesetiaan sama dengan kesediaan untuk berkorban. Kesediaan untuk berkorban, contoh kecil dalam kehidupan kita adalah ketika kita menyediakan waktu untuk berbagi dengan orang lain, dan ketika kita menyediakan waktu untuk bersama Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Nah teman-teman, ketika kita memiliki kasih mengasihi, ternyata kita bisa mengubah permusuhan menjadi perdamaian, karena kasih memadamkan api permusuhan. Rela berkorban merupakan perwujudan kasih atau tindakan mau menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, melainkan memberikan apa yang dimiliki dengan setulus hati dan ikhlas. Nah teman-teman, ada bukti nyata ternyata dari rela berkorban. Itu seperti gambar yang akan Ibu tunjukkan ini. Ya, ini adalah gambar para orang tua yang bekerja keras, yang bersusah payah bekerja untuk menghidupi anak-anak mereka, untuk kehidupan anak mereka kemudian yang lebih baik. Itu merupakan pengorbanan karena kasih mereka yang mengharapkan perubahan kepada anak-anak mereka. Nah teman-teman, ada lagi pengorbanan yang lebih luar biasa lagi. Ini adalah sosok yang berkorban dirinya untuk seluruh umat manusia. Ya, Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus seluruh dosa manusia. Dan ini adalah contoh kasih sejati yang hanya dimiliki oleh pribadi Yesus Kristus. Teman-teman, Yohanes 3 ayat 16 menyebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua dan untuk keselamatan kita. Nah, dari situ kita dapat memahami bahwa cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Itu terbukti dari ayat ini, bahwa ternyata Allah begitu mengasihi kita sebagai umat manusia, sekalipun kita telah berdosa di hadapannya. Untuk itulah Allah mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanan anaknya bagi kita semua. Nah, teman-teman, seperti yang Ibu Guru katakan di awal, cinta kasih dapat memadamkan permusuhan dan juga membawa perubahan. Nah, dalam Matius 22 ayat 35-40, di situ sudah dengan jelas bahwa Yesus mengatakan kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap
jiwa kita, bahkan dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti jangan memiliki sifat egois, melainkan saling membantu, rela menolong orang lain, dan jangan mendendam. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Ketika kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi sesama kita. Nah, ketika dalam hati kita memiliki kasih dan memahami betul bahwa perintah Allah ialah mengasihi, tentunya dalam hati tidak akan tercipta iri dengki yang mengakibatkan pertikaian dan permusuhan, melainkan kerelaan hati dan rela berbagi. Nah, begitu teman-teman. Kasih dalam diri kita dengan sendirinya akan melahirkan perdamaian yang menjauhkan kita dari permusuhan dan membawa perubahan ketika kita rela berkorban. Nah, itulah video pembelajaran kita kali ini, dan untuk minggu depan ada tugas, yaitu membuat clipping tentang kasih yang berkorban menghasilkan perubahan. Nah, tugas ini kalian kumpulkan kepada ibu lewat WhatsApp di PC. Kemudian untuk absensinya silakan ditulis di kolom komentar serta pendapat tentang video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada, dan salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan.